Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk siapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan dibahas pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sudah siap belajar kan semuanya? Yuk kita mulai, let's go! Anak-anak, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Lalu, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, anak-anak, bukankah mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan? Di Indonesia sendiri juga kaya sekali akan dongeng. Sekarang, yuk kita dengarkan dongeng berikut ini. Dongeng ini berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus sakit. Tupai berniat untuk mengunjunginya. Tetapi ada banyak ikan gabus di telaga. Bisakah kamu membantunya menemukan ikan gabus yang ia cari? Kegiatan distribusi mencakup pengumpulkan barang, pengemasan barang. Dengan setianya tupai merawat ikan gabus. Sudah beberapa hari ini ikan gabus tidak mau makan. Tupai berusaha membujuknya. Aku membutuhkan rumput laut yang ada di Taman Laut Pulau Hiu, kata ikan gabus lirih. Pulau Hiu terkenal menyeramkan dan berbahaya. Pulau tersebut dijaga oleh seekor ikan hiu yang ganas. Sebagai penerangan di malam hari, pemberian makanan dan lain sebagainya. Karena merasa iba, tupai memutuskan mencari rumput laut di Pulau Hiu untuk sahabatnya. Tupai segera berangkat menuju tepi pantai. Tupai membutuhkan sebuah kelapa untuk menyeberangi lautan. Bisakah kamu membantu untuk menjatuhkan beberapa buah kelapa tersebut? Nah, ini dia. Yuk, kita keluarkan airnya. Tupai mendorong buah kelapa menuju tepi pantai. Akan tetapi, buah kelapa itu sangat berat. Yuk, bantu tupai mendorongnya. Petualangan tupai pun dimulai.
Pulau Hiu nampak dari kejauhan. Tupai sangat senang. Tiba-tiba seekor ikan hiu yang sangat besar muncul di hadapannya. Giginya banyak dan tajam. Tupai sangat ketakutan. Ikan hiu mengejar tupai dengan ganasnya. Karena terlalu sibuk memburu tupai, ikan hiu tidak menyadari ada batu karang di hadapannya. Ia terjebak dan tupai berhasil lolos. Tupai sampai di Pulau Hiu. Ia harus mengumpulkan rumput laut yang dibutuhkan ikan gabus. Wah, ada banyak sekali tumbuhan laut di sini. Nampaknya tupai membutuhkan bantuanmu untuk menemukan rumput laut yang ia cari. Rumput laut akhirnya terkumpul. Dengan gembira, tupai kembali ke tempat ikan gabus. Aduh, rumput lautnya berjatuhan. Bantu tupai mengumpulkannya yuk. Sesampainya di sana, tupai memberikan rumput lautnya kepada ikan gabus. Yuk, kita bantu. Ikan gabus sembuh. Ia meloncat-loncat dengan riang. Ikan gabus berjanji akan membalas budi pada tupai jika ia memerlukan bantuan. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang unsur intrinsik pada cerita. Sekarang, yuk kita cari tahu tentang unsur intrinsik pada cerita yang telah kita dengarkan tadi. Cerita tentang tupai dan ikan gabus memiliki tema tentang persahabatan. Tokoh-tokohnya ada tupai, ikan gabus, dan juga ikan hiu. Nah, sifat dari masing-masing tokoh antara lain tupai, baik hati, setia kawan, tidak mudah menyerah dan juga suka menolong. Ikan gabus juga baik hati, nah sedangkan ikan hiu, ganas, dan juga rakus. Alur dari cerita tupai dan ikan gabus adalah alur maju, sedangkan latar tempat berada di Telaga, di Kalimantan Barat, dan juga di Taman Laut Pulau Hiu. Waktunya pada siang hari, sedangkan suasananya cemas, senang, dan juga takut. Amanat dari cerita yang telah kita dengarkan tadi adalah jangan mudah menyerah dan kita juga harus menolong teman yang membutuhkan bantuan kita. Dalam bercerita sendiri, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Dan sekarang yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu.
Nah, di sini saya punya cerita nih. Dayu mempunyai seorang teman bernama Sinta. Pekerjaan ayah Sinta adalah pengrajin kayu. Mau tahu cerita apa saja yang dilakukannya? Inilah cerita Sinta. Pekerjaan ayahku adalah seorang pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan juga kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecapnya. Nah, waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi dan meja sendiri kurang lebih adalah 1 minggu. Ayahku lalu menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Dan sekarang, amatilah sekitarmu. Adakah pengrajin kayu di lingkungan sekitarmu? Kira-kira bagaimana proses pengolahan kayu mulai dari batang pohon hingga menjadi meja dan kursi yang bisa kita pakai? Proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Dalam prosesnya, penebangan pohon-pohon harus memperhatikan kelestarian hutan. Misalnya, dengan sistem tebang pilih dan tebang tanam. Pohon yang dipilih adalah pohon yang sudah besar dan berumur tua. Setelah itu, penebangan harus diiringi dengan reboisasi atau penanaman kembali pohon yang telah ditebang tersebut. Pohon-pohon yang sudah ditebang tadi kemudian diukur sesuai dengan ketentuan untuk selanjutnya dipotong lagi. Tujuannya untuk memudahkan dalam proses pengangkutan ke tempat selanjutnya. Nah, pohon-pohon yang sudah dipotong tadi kemudian diangkut dengan kendaraan-kendaraan berat menuju ke tempat penggergajian kayu. Di tempat inilah pohon-pohon yang sudah terpotong tadi dibelah sesuai dengan ukuran untuk selanjutnya dibawa ke pengrajin kayu sebagai bahan untuk membuat meja dan kursi. Nah, dari tempat penggergajian tadi, kayu-kayu tersebut dibentuk sesuai dengan pesanan yang akan dibuat oleh pengrajin kayu. Contohnya dibuat meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Kemudian, meja dan kursi yang sudah jadi tadi dijual di toko-toko mebel. Umumnya, toko-toko mebel menerima berbagai macam barang yang dihasilkan oleh pengrajin kayu, misalnya meja, kursi, almari, pintu, rak buku, dan lain-lain. Nah, anak-anak, tentunya pasti sudah tahu bahwa sumber daya alam yang digunakan pengrajin kayu adalah pohon. Akan tetapi, kini pohon-pohon di hutan semakin berkurang. Contohnya bisa kamu lihat pada Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu paru-paru dunia. Hal ini dikarenakan luas hutannya yang mencapai sekitar 40,8 juta hektar. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan di Pulau Kalimantan telah mengalami banyak perubahan. Hal ini dapat kalian lihat pada peta yang menunjukkan perubahan tersebut. Nah, penyebabnya tidak lain adalah karena penggundulan hutan yang semakin tidak terkendali. Penggundulan hutan dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari menebang, membakar, atau mengalih fungsi hutan menjadi fungsi lainnya. Penggundulan hutan ini berdampak buruk terhadap kelestarian alam di dalamnya. Keanekaragaman flora dan fauna di dalam hutan akan tergusur dan terancam punah. Lalu, penggundulan hutan juga berdampak pada ancaman kekeringan pada musim kemarau, serta banjir pada musim penghujan. Nah, oleh karena itu, hutan merupakan kekayaan alam Indonesia yang perlu untuk dijaga kelestariannya. Lalu, bagaimana cara-cara menjaga kelestarian hutan yang baik itu? Perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama,
melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang sudah rusak atau gundul atau biasa kita sebut dengan reboisasi. Yang kedua, penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah berumur tua atau tidak produktif lagi. Dan yang ketiga, memberlakukan sanksi-sanksi baik administratif maupun pidana bagi pelaku penebangan hutan secara liar. Dan itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.